Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Emping mah emping, ngan sanes opak. Kakuping mah kakuping, ngan hanjakal kirang kompak. Sakali deunya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bisayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi rafa'a dzikrana bisayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi basatana bisatal maghfirah ala yadi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi khassana bila ilaha illallah ala yadi sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalam atammanil akmalani ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taj'aluna minal mahbubina lidhatihil muhammadiyah al-manzurina bi'aini ra'fatihil widadiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa habibuh. Amma ba'd. Dewan juri yang terhormat, semoga selalu dalam lindungan Allah. Sahabat aksi rahimakumullah. Kumaha damang? Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk paling mulia, merupakan makhluk sempurna yang tiada dua. Betul. Cinta sama Rasulullah, sayang sama Rasulullah, kenal sama Rasulullah. Tetapi pertanyaannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenal enggak sama kita? Mau dikenal Rasulullah? Sahabat aksi rahimakumullah, ada 3 perkara yang membuat kita bisa dikenal sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau tahu? Mau tahu apa? Mau tahu banget. Baik. Yang pertama, perkara yang bisa membuat kita dikenal sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama itu memperbaiki wudu. Kenapa memperbaiki wudu? Apa kaitannya wudu dengan dikenal sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jelas ada kaitannya wudu dengan dikenal sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pada zaman dulu, ada salah satu seorang sahabat berkata atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ata'rifuna yaumal qiyamah?" kata seorang sahabat. Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurral muhajjalina min atharil wudu." Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya umatku nanti di akhirat mereka datang mempunyai ciri, mempunyai cahaya dari bekas-bekas wudunya. Jadi nanti orang-orang yang selama di dunianya wudunya baik, wudunya sempurna, wudunya memakai rukun-rukun yang baik, nggak ketinggalan juga sunnah-sunnahnya, maka orang-orang seperti ini akan disebut nanti di akhirat ghurral muhajjalin, orang-orang yang sempurna wudunya. Dengan sempurna wudunya mereka akan mendapatkan cahaya nanti di akhirat. Maka dengan cahaya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal. Maka Rasulullah nanti berkata, "Ini golongan umatku yang ketika di dunia mereka wudunya baik, mereka wudunya sempurna." Dengan wudu baik, dengan wudu sempurna, maka kita nanti dapat dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu perkara yang kedua yang membuat kita dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu apa? Yaitu memperbanyak sujud. Kenapa memperbanyak sujud? Artinya kita harus memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat, memperbanyak sujud kepada Allah, memperbanyak munajat kepada Allah. Seperti yang ada dalam Al-Quran, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Orang-orang yang selama di dunianya mereka banyak sujud, banyak ibadah sama Allah, banyak munajat sama Allah, maka seperti golongan yang pertama tadi, mereka akan bercahaya, wajahnya bercahaya, wajahnya bersinar. Min atharis sujud, dari bekas-bekas sujudnya selama di dunia. Jadi nanti di dunia kalau kita banyak sujud sama Allah, nanti kita mempunyai cirinya apa? Cirinya yaitu wajah yang bersinar, wajah yang bercahaya. Dengan cahaya ini nanti kita dikenali oleh Rasulullah. Seperti golongan pertama tadi. Ini umatku yang selama di dunia mereka banyak sujud, mereka banyak ibadah, mereka banyak munajat kepada Allah. Gitu. Jadi nanti Rasulullah kan kenal sama kita. Mau kayak gitu? Mau, pasti mau. Makanya kita harus memperbaiki wudu, memperbaiki sholat. Lanjut perkara yang ketiga yang dapat mengenali atau yang dapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti kenal sama kita, yaitu memperbanyak sholawat. Apa? Memperbanyak apa? Sholawat. Sholawat merupakan seperti surat cinta. Surat cinta yang kita kirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak kita bersolawat, maka semakin banyak surat cinta yang kita kirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh gini deh, kalau kita banyak ngechat sama orang, banyak chatan sama orang, kirim chat terus tiap hari ngirim chat, besoknya ngirim chat lagi, besoknya ngirim chat lagi. Yang terjadi apa? Chat kita nanti ada paling atas. Begitupun kita ketika kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti kita ada paling atas. Artinya apa? Kita ada paling dekat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhumus shalah. Apa kata Rasulullah? Orang yang paling dekat denganku, kata Rasulullah, orang yang paling banyak salawatnya. Hadirin rahimakumullah, sahabat aksi rahimakumullah. Guru kami Maulana Syekh Ala berkata, wallahi lau aliman nas ma fis salati wassalam ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fadlin lamma yatakallamu illa bis salati wassalam ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, katanya, kalau saja manusia tahu apa yang ada di dalam sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa faidah-faidah yang ada di dalam sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan ada manusia yang berkata, tidak akan ada manusia yang berbicara kecuali di dalamnya terdapat sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan betapa besarnya pahala bersolawat, betapa agungnya amalan bersolawat, betapa istimewanya solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Ma makna hadzal hadis? Apa makna hadis ini? Kita bersolawat 1 kali kepada Rasulullah, maka Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Maksudnya apa? Maksudnya adalah liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur.
Maksud Allah bersolawat kepada kita adalah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Makanya semakin banyak kita bersolawat, maka semakin banyak pula kita mendapatkan rahmat Allah. Semakin banyak pula kita mendapatkan maghfirah Allah. Semakin banyak kita mendapatkan faidah-faidah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sahabat aksi rahimakumullah, bahkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub diceritakan ada satu sahabat atau ada seseorang laki-laki yang bermimpi. Di dalam mimpinya dia bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam mimpinya dia menemukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cuek. Lalu dia menyapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullah. Ata'rifuni ya Rasulullah? Kamu mengenal saya ya Rasulullah? Engkau mengenal saya ya Rasulullah? Hal ghadban alayya ya Rasulullah? Apa engkau marah kepada saya ya Rasulullah? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab apa? La, saya enggak marah sama kamu. Gitu jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ta'rifuni ya Rasulullah? Apakah engkau mengenalku? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La, enggak, saya enggak kenal kamu. Orang tadi kaget. Ya Rasulullah, saya ini umatmu ya Rasulullah. Kata ulama, engkau begitu istimewa sama umatmu. Kata Rasulullah menjawab apa? Betul. Betul apa yang dikatakan ulama. Walakin ma'rifati ala ummati ala qadri salatihim alayya. Jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya mengenal umatku ala qadri salatihim, tergantung solawat, tergantung seberapa banyaknya solawat dia kepadaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak dia bersolawat kepadaku, maka saya semakin kenal. Tapi semakin sedikit juga saya semakin tidak kenal. Maka orang tadi serasa dipecut karena dirinya sadar kalau dia itu jarang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang terjadi? Fa'aujaba ala nafsihi an yusalliya ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam mi'ah marrah fi kulli yaum. Maka orang tersebut mewajibkan dirinya untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 100 kali dalam sehari. Terus orang itu melazimkan solawat, orang itu istiqomah bersolawat setiap hari 100, terus setiap hari 100 kali, setiap hari 100 kali. Sampai pada suatu hari orang ini bermimpi lagi, bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpi tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung berkata, Al-an a'rifuk, sekarang aku mengenal kamu. Anta fulan bin fulan, kamu fulan bin fulan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal dia dan mengenal bapaknya. Kenapa? Karena solawat yang kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dicatat dan dilaporkan oleh malaikat beserta nama bapak kita. Bahkan ada satu ulama yang berkata, selama kita bersolawat atau ketika kita bersolawat, itu hakikatnya kita sedang berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena apa? Karena solawat kita nanti dilaporkan beserta nama bapak kita, beserta nama ibu kita, nama orang tua kita. Hadirin rahimakumullah, mau dikenal Rasulullah, mau menjadi golongan 3 orang tadi, mau, pasti kita semua mau dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yuk kita selalu amalkan 3 perkara tadi. Apa saja? Memperbaiki wudu, memperbanyak sujud, dan memperbanyak sholawat. Sehingga nanti kita semua insya Allah dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal kita semua. Amin Allahumma amin. Sahabat aksi rahimakumullah, ini yang dapat Nuni sampaikan.
Mudah-mudahan apa yang Nuni sampaikan bermanfaat, khususnya untuk Nuni pribadi, umumnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.